Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 1222 Samapi 1224. Ledakan. Keempat arah itu terang dan hancur, dan kekuatan pedang Xuan Fang terungkap lagi. Kali ini, dia masih menyerang dengan seluruh kekuatannya. Meskipun dia tahu bahwa Lin Yan memiliki belenggu surga dan tidak akan pernah bisa memasuki nirwana, dia tetap ingin membunuh Lin Yan. Di matanya, Lin Yan masih menjadi ancaman besar bagi Gunung Xuanbeidao. Apalagi setelah dia membunuh Lin Yan, dia juga ingin membunuh Ling Xi dan yang lainnya. Ketika dia menyerang dengan seluruh kekuatannya, sebuah pedang muncul dari belakangnya. Inilah fisiknya, tubuh pedang. Dan itu masih tubuh pedang nirwana. Begitu pedang itu keluar, energi pedang itu meraung, mengejutkan segala arah. Lin Yan, dalam kondisi nirwana, kamu bisa melahirkan kekuatan tubuhmu sendiri, dan kamu juga bisa menggunakan kekuatan tubuhmu untuk bertransformasi. Ini adalah keadaan dan kekuatan yang tidak akan pernah kamu alami, ejek Xuan Fangjian. Kemudian pedangnya keluar. Pedang ini sudah memiliki kekuatan. Seperti yang dikatakan Xuan Fangjian, mencapai kondisi ini dapat membuat kekuatan tubuh seseorang berubah menjadi bentuk dan memadatkan pikiran. Sebelumnya, dimungkinkan untuk berubah menjadi alam pembunuhan abadi dan alam pencerahan, tetapi bentuknya tidak terlalu mirip, dan memang demikian, tidak memiliki niat kuat itu. Misalnya pedang Xuan Fang memiliki tubuh pedang, dan ketika kekuatan tubuhnya meledak, ia akan berubah menjadi pedang. Ini bukanlah pedang sembrono dengan kekuatan spiritual yang kental. Sebaliknya, itu adalah pedang yang benar-benar mempunyai bentuknya sendiri. Seperti pedang fisik, pedang itu memancarkan niat pedang yang luar biasa. Tapi Lin Yan berkata dengan nada menghina, sayang sekali pedang yang kamu kental itu kasar. Petik 2. Mendengar ini, Xuan Fangjian mendengus dingin, dan energi pedangnya meraung. Cek, menghadapi pedang terbang, Lin Yan memegang pedang kuno Taixuan dan menebasnya secara tiba-tiba. Dentang, suara tajam terdengar, dan pedang Xuan Fangjian hancur dengan sekali klik. Puff! Untuk sesaat, dia terguncang, darah muncrat, kekuatan fisiknya menghilang seketika, dan ada kengerian di matanya. Keadaan nirwana memungkinkan kekuatan fisik diubah menjadi bentuk dan pikiran, dan kemudian ditampilkan seperti senjata nirwana, yang mengandung kekuatan dahsyat. Namun jika dihancurkan oleh orang lain, ia akan membalas dan menderita kerugian besar. Xuan Fangjian jelas tidak menyangka pedang yang dia gunakan akan dibunuh dengan mudah oleh Lin Yan. Meskipun pedang di tangan Lin Yan luar biasa, meskipun digunakan oleh praktisi puncak nirvana, ia tidak dapat melakukan ini, bukan? Mungkinkah Lin Yan sekarang memiliki kekuatan untuk bersaing dengannya? Dia tidak percaya. Jangan pernah percaya. Pada saat ini, para penggarap yang menonton pergi, tetapi para penggarap yang berpartisipasi dalam pesta ulang tahun masih ada di sana. Mereka menatap dari kejauhan, dan hati mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Memanggil. Kemudian mereka melihat Lin Yan bergerak dan bergegas menuju pedang Xuan Fang. Murid Xuan Fangjian terbakar api, dia segera berteriak dan ingin mengaktifkan formasi Gunung Xuanbeidao, tetapi wajahnya sangat jelek. Formasi ini sebenarnya dihancurkan oleh Lin Yan di bawah kesengsaraan guntur hukuman surgawi. Mendengus. Namun, dia masih menatap Lin Yan, memadatkan kekuatan spiritual langit dan bumi di tangannya, meraung dengan marah, dan melayangkan pedang raksasa ke arah Lin Yan untuk membunuhnya. Itu hanya seni bela diri Tao. Lin Yan jelas tidak peduli tentang ini. Saat ini,
dia tidak lagi menatap pedang Xuanfang. Merasakannya dengan hati-hati, aura spiritualnya telah menghancurkan pedang Xuanfang. Bahkan jika pihak lain berada dalam kondisi nirwana. Jika aku menggunakan pedang kuno Taixuan untuk membunuhmu, aku khawatir pedang itu akan kotor. Faktanya, Lin Yan bahkan memasukkan pedang kuno Taixuan ke dalam Wuji Xuanyu. Ini mengejutkan lebih banyak orang. Di mata banyak orang, Lin Yan bisa disandingkan dengan pedang Xuanfang karena itulah yang ada di tangannya. Nirwana pedang. Sekarang, Lin Yan telah menyingkirkan pedang ini. Kalau begitu kamu benar-benar meminta kematianmu sendiri. Xuanfang Jian berteriak. Bahkan dia merasa Lin Yan seperti ini karena pedang di tangannya. Untuk sesaat, senyumnya menjadi lebih kaya dan lebih dingin. Disreinkarnasi, keluar. Pada saat ini, ekspresi Lin Yan memadat dan dia berteriak. Fuck, boom. Dalam sekejap, sebuah piringan muncul di udara. Ini adalah keterampilan bela diri yang dia hasilkan setelah memahami jalan besar reinkarnasi. Terlebih lagi, ini bukan hanya tentang berapa lama Anda memikirkannya. Itu hanya berkembang dari pikiran saya. Omong-omong, ini adalah pertama kalinya dia menggunakannya. Lin Yan sendiri tidak tahu seberapa kuatnya, tapi dia pikir dia harus bisa mengalahkan pedang Xuanfang. Ini adalah keyakinan akan kekuatannya. Klik, klik, klik. Cakram tersebut muncul dan mulai berputar. Di bawah kekuatan reinkarnasi, cakram tersebut tampaknya telah menjadi formasi yang menyerap energi spiritual langit dan bumi, dan segera berkumpul menuju tempat ini. Ledakan. Kemudian Lin Yan mendorong dengan telapak tangannya, dan piringan reinkarnasi menuju ke pedang Xuanfang. Ding ding ding. Pedang raksasa Xuanfang Jian menembus piringan samsara, mengeluarkan suara yang keras. Tapi kemudian, kekuatan pedang raksasa ini secara bertahap terhapus dari ujung pedangnya, dan kekuatan ini tidak menghilang, tetapi memasuki cakram reinkarnasi. Disreinkarnasi dapat menyerap semua jenis kekuatan. Di dalamnya, ia lebih mampu melawan semua kekuatan. Jika Xuanfang Jian adalah seorang praktisi alam nirwana putaran kedua, itu saja. Jika dia hanya seorang kultivator alam nirwana putaran pertama, bagaimana kekuatannya dapat menghancurkan cakram reinkarnasi ini? Klik, klik, klik. Suara berlanjut, dan kekuatan pedang raksasa itu benar-benar musnah dan memasuki disreinkarnasi. Pemandangan ini sungguh menakjubkan. Banyak orang yang lebih terkejut lagi, keterampilan bela diri macam apa ini? Petik 2. Bahkan Xuanfang Jian sendiri membelalakkan matanya. Tapi Lin Yan menghela nafas sedikit. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia menggunakannya, jadi efeknya masih agak buruk. Lagi pula, butuh waktu terlalu lama untuk menghancurkan pedang raksasa ini. Yang diinginkan Lin Yan adalah dimusnahkan seketika. Tampaknya keterampilan bela diri ini membutuhkan lebih banyak latihan di masa depan. Ledakan. Setelah pedang raksasa itu dilenyapkan, kumparan reinkarnasi berada di bawah kendali Lin Yan dan langsung menuju ke arah pedang Xuanfang. Saat ini, pedang Xuanfang tidak memiliki keterampilan seni bela diri lain untuk ditampilkan dan hanya dapat mengubah seluruh kekuatan spiritualnya menjadi lapisan pertahanan. Namun saat piringan reinkarnasi muncul, wajahnya langsung berubah menjadi ungu. Di dalam piringan samsara ini, terdapat ribuan aura berbeda antara langit dan bumi, setiap nafas melambangkan semacam kekuatan. Tidak peduli jenis pertahanan apa yang dia kumpulkan, piringan samsara ini dapat melepaskan kekuatan untuk menerobosnya. Bang bang bang. Setelah 3 suara, semua pertahanannya hancur,
dan rasa takut akhirnya muncul di wajahnya. Cek, sangat disayangkan sekarang dia tidak lagi mampu bersaing dengan disreinkarnasi ini. Pelepasan kekuatan di piringan reinkarnasi langsung membunuh tubuhnya. Antara langit dan bumi, teriakan Xuan Fang Jian terdengar, dan tubuhnya berubah menjadi kabut darah. Mendesis. Banyak orang menatap, merasa ngeri di dalam hati mereka. Xuan Fang Jian terbunuh, dan di sisi lain Gunung Xuan Beidao, hanya ada beberapa pembudidaya yang masih hidup. Sekte yang telah ada selama puluhan ribu tahun ini sebenarnya dihancurkan oleh Lin Yan dan Tiandian. Siapa yang bisa membayangkan adegan ini? Cakram reinkarnasi masih kurang. Namun, Lin Yan tidak terlalu terkejut bahwa Xuan Fang Jian terbunuh. Matanya terbakar. Jika dia bisa memadatkan 10.000 kekuatan dalam cakram reinkarnasi menjadi bentuk, atau menggunakan 10.000 kekuatan untuk hanya ketika auranya tersembunyi, barulah keterampilan bela diri ini menjadi sempurna. Cek. Ketika Muzan dan yang lainnya membunuh murid terakhir, tidak ada seorang pun yang masih hidup di Gunung Xuan Beidao. Para kultivator yang menghadiri pesta ulang tahun sangat terkejut. Kelompok orang dari Tiandian ini terlalu galak. Kemudian mereka tidak bisa tidak memikirkan rumor bahwa dimanapun darah pergi, tidak ada rumput yang bisa tumbuh. Semuanya ternyata seperti rumor. Hanya saja mereka takut hanya bisa membunuh sekte Dao ini kan. Banyak orang menghela nafas dalam hati. Tanpa belenggu surga, Tiandian mungkin bisa menjadi sekte nirwana di masa depan. Tapi sekarang, pada akhirnya akan dibatasi ke peringkat sekte Dao itu. Lin Yan disegel oleh belenggu surga. Tidak butuh waktu lama sebelum dia akan dikalahkan oleh para jenius itu. Bagaimanapun, istana surgawi telah menyinggung banyak kekuatan. Para jenius dari klan iblis dan klan iblis menatap mereka, dan Long Lu, Bei Chen, dan lainnya menganggap mereka sebagai musuh. Bahkan ada rumor bahwa Xi Zhen, Pian Che dan lainnya juga memiliki kebencian terhadap Lin Yan di paviliun Qianxi. Aum, pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Suara ini mengejutkan segala penjuru dan membuat semua binatang bersujud. Semua orang kaget dan menatap ke arah timur. Suara itu berasal dari sana. Ada orang-orang kuat di berbagai wilayah besar yang mendengar suara ini. Berdengung. Di bawah suara ini, pola kekaisaran di tubuh Lin Yan mulai bergetar. Ini adalah ekspresi Lin Yan memadat, dengan perasaan yang familiar. Apakah ini suaranya? Ribuan tahun yang lalu, Lin Yan mendirikan Tianzong dan menerima banyak murid. Salah satu muridnya bernama Jiang Yuan. Jiang Yuan memelihara seekor binatang kecil pada saat itu, yaitu seekor harimau api dan diberi nama 17. Kemudian, di bawah kekuatan spiritual Tianzong, harimau api ini memiliki potensi untuk berubah menjadi binatang kaisar, dan kilin lahir di dalam miliknya, tubuh kekuatan. Meski ribuan tahun telah berlalu, Lin Yan masih akrab dengan suara ini. Hanya saja suara ini mengandung kesengsaraan dan kesedihan yang tiada habisnya. Ada apa dengan Seventeen? Mata Lin Yan tiba-tiba terasa cemas. Terlebih lagi, ras binatang memiliki umur yang panjang, dan tidak mengherankan jika Siki telah hidup selama 10.000 tahun. Bahkan secara logika, Siki saat ini belum mencapai usia senja. Tetapi mengapa ia muncul di alam spiritual dan seperti ini? Tahukah Anda, alam kekaisaran dan alam spiritual tidak dipisahkan oleh jarak yang kecil. Saat keheningan terjadi, ekspresi Lin Yan memadat. Dia ingin memikirkan semuanya. Terlebih lagi, mungkin keluarga ke-17 bisa mengetahui berita tentang orang-orang dari Tianzong saat itu.
Adapun Gunung Xuanbeidao, sekarang telah dihancurkan, dan akun ini telah diselesaikan. Setelah menggali rumah harta karun, Lin Yan juga pergi bersama semua orang. Di bawah kesengsaraan guntur hukuman surgawi, tempat ini sudah berantakan. Melihat sosok Lin Yan dan lainnya, banyak orang yang sepertinya masih berada dalam mimpi. Ketika Lin Yan dan yang lainnya kembali ke istana surgawi, berita berjatuhan seperti batu yang jatuh ke dunia. Di Xinjiang Timur, reruntuhan kuno muncul. Selain itu, dikatakan bahwa beberapa orang melihat bayangan merah menyala jatuh di dalam reruntuhan kuno. Banyak orang mengatakan bahwa para orklah yang akan jatuh ke alam hidup dan mati. Bulu dan tulang di tubuhnya semuanya adalah harta karun. Banyak praktisi nirwana ingin pergi ke sana. Suara hari ini datang dari suku binatang yang jatuh ke dalam reruntuhan kuno. Ketika reruntuhan kuno muncul di Xinjiang Barat, banyak orang menolak masuk. Namun, berapa banyak orang jenius yang lahir setelah masa-masa ini? Qi Hao, Ge Jing dan yang lainnya semuanya masuk saat itu, dan dikatakan bahwa Lin Yan juga masuk. Petik 2. Reruntuhan kuno di Xinjiang Barat dibuka, dan banyak orang melewatkannya. Kini setelah reruntuhan kuno di Xinjiang Timur dibuka kembali, orang-orang ini tidak mau ketinggalan lagi. Bahkan beberapa biksu tua yang sering sekarat pun muncul. Tapi untuk berita ini, Lin Yan ekspresinya memadat. Saya belum mengungkapkan apapun tentang mausolem kekaisaran, tetapi orang-orang berkuasa itu akan menutupinya. Lin Yan menghela nafas, hari ini makam kaisar meledak, dan batu nisan 10 kaisar muncul. Ini adalah peristiwa abadi. Artinya tahun depan, makam kaisar akan muncul. Meski belum ada yang memasuki makam kaisar dalam 100.000 bertahun-tahun, masih membuat banyak orang bersemangat untuk memasukinya. Karena berisi rahasia menjadi seorang kaisar, dan memiliki kekuatan untuk menjadi seorang kaisar. Namun, Lin Yan juga tahu bahwa itu harusnya mungkin suku yang sudah mulai bersiap, bukan? Bagi Lin Yan, hal seperti itu masih sangat jauh. Hanya kultivator seperti Alam Qiankun dan setengah kaisar yang berani mencobanya. Terlebih lagi, dia telah memperoleh warisan istana surgawi. Dan dia telah memperoleh 4 di antaranya. Istana surgawi dan makam kekaisaran keduanya diciptakan setiap 10.000 tahun. Tetapi kedua alam kuno dan misterius ini tidak pernah bersatu pada waktu yang sama. Kemunculannya membuat Lin Yan curiga bahwa kedua kekuatan itu tidak cocok. Bahkan, Lin Yan telah mewarisi istana surgawi. Bahkan jika dia luar biasa, dia tidak akan bisa memasuki mausolem kekaisaran, kan? Tanda tanya. Dalam kondisi seperti itu, Lin Yan dan Tiandian menghancurkan Gunung Xuanbeidao, dan hanya sedikit orang yang mendengarnya. Ada petani yang pergi ke perbatasan barat. Adapun perbatasan selatan, sungai menghalangi segalanya, tetapi tidak banyak orang yang pergi ke sana. Itu juga membuat angin dan hujan berkumpul di perbatasan timur. Bahkan ada rumor bahwa Xuan Fei dari istana Yaoxuan telah pergi. Qi Hao, Long Lu, Bei Chen dan lainnya semuanya pergi. Klan iblis dari klan iblis pergi. Di antara klan iblis, Jiu Yin dan pembudidaya lainnya yang keluar dari klan iblis pergi ke sana. Bahkan Xiang Chongtian, yang memiliki banyak kebencian dengan Lin Yan, pergi ke sana terbuka, dan para jenius itu seperti awan. Juga bisa memasuki seperti Yao Xiaoqian, Cibin dan lainnya. Namun meski begitu, generasi muda dari suku-suku kuno ini, Xinjiang Timur muncul. Lin Yan sedang berlatih. Dia merasakan belenggu surga di tubuhnya. Belenggu ini mengunci potensinya,
Tetapi Lin Yan tidak melakukannya sama sekali. Khawatir, baik tubuh penentang surga maupun dao penentang surga ada di dalam tubuhnya. Selama Lin Yan diberi waktu, dia dapat mematahkan belenggu dao yang menentang surga, seni bela dirinya sendiri. Hanya 1 hari, jika keterampilan bela diri ini disempurnakan, dapat membunuh siapapun, terutama saat bertarung lintas level. Jika Lin Yan berhasil melawan Xuan Fangjian, dia akan bisa menang dengan mudah. Suara mendengung terdengar dalam pola Dao Lin Yan, dan kemudian seekor kelinci muncul. Ini adalah kelinci di gunung kuno. Setelah didapat, mungkin muncul dalam beberapa tahun, dan warisan Lingqi akan memakan waktu bertahun-tahun lebih lama. Namun ada cara untuk menunjukkan luar biasa dari warisan tersebut, yaitu membutuhkan bantuan sebuah harta karun. Kata kelinci. Petik 2. Harta apa? Lin Yan bertanya. Tahta teratai kuno. Kelinci berbicara. Setelah mendengar ini, Lin Yan berkata, benda ini dulunya adalah harta karun permaisuri King Hua. Petik 2. Kamu masih memiliki pengetahuan, kata kelinci. Tapi apa gunanya semua ini? Dengan kekuatanku saat ini, aku tidak bisa mendapatkan harta karun seperti itu. Lin Yan berkata, permaisuri King Hua lahir di sebuah sekte. Karena dia menjadi permaisuri, sekte itu sudah menjadi sekte kaisar yang kuat di wilayah kaisar itu. Tahta teratai kuno ini adalah tempatnya ketika dia masih muda. Ketika dia berada di Nirwana Negara, dia berkultivasi di atas harta karun itu. Setelah dia menjadi kaisar, harta itu memiliki energi kekaisaran. Sekarang seharusnya berada di sekte kaisar di mana dia berada. Bukan, Lin Yan terkejut. Petik 2. Bagaimana kamu tahu? Kamu belum pernah memasuki reruntuhan kuno ini kan? Lin Yan berkata, warisan King Hua juga berasal dari dia, jadi aku bisa merasakan di mana harta karun ini berada. Kelinci berbicara lagi, apakah itu dari dia? Wajah Lin Yan tiba-tiba menegang. Menurut apa yang dikatakan kelinci sebelumnya dan tebakan Lin Yan, warisan Lingqi, yang dikatakan lebih kuat dari Kaisar Agung, seharusnya berasal dari orang bernama Xiaoqi, mengenai wanita. Adapun permaisuri King Hua, dia adalah yang tercantuk di era 70.000 hingga 80.000 tahun yang lalu. Dia adalah satu-satunya permaisuri dalam 100.000 tahun terakhir, dan warisannya berasal dari Xiaoqi. Lin Yan. Segera, dia melihat ke arah kelinci. Siapa wanita bernama Xiaoqi ini? Ini juga membuat Lin Yan memikirkannya. Alasan mengapa permaisuri King Hua melakukan penelitian tentang benda-benda yang menentang surga mungkin terkait dengan warisan Xiaoqi. Mengambil napas dalam-dalam, Lin Yan menatap kelinci itu, jangan lihat aku tidak bisa mengatakannya, dan aku tidak bisa. Sudah cukup yang dikatakan. Jika aku mengatakannya lagi, guntur mungkin akan turun. Kata kelinci. Ini juga membuat Lin Yan tidak punya pilihan selain berhenti bertanya. Tapi dia juga memperkuat tekadnya untuk pergi ke reruntuhan kuno. Bahkan tanpa ini, Lin Yan akan pergi. Bagaimanapun, 17 jatuh ke dalam reruntuhan kuno itu. Namun, dibandingkan dengan sekte Nirvana yang kuat dan orang-orang kuat itu, kekuatan Lin Yan masih lebih lemah sekarang karena terlalu banyak harta karun di dalamnya sekarang. Tetapi sekarang saya hampir pulih, saya mungkin dapat membantu Anda. Kata kelinci. Bagus sekali. Melihat kelinci itu, Lin Yan mengangguk. Tapi kemudian ekspresi Lin Yan memadat. Pembukaan reruntuhan kuno adalah kesempatan sekali seumur hidup. Dan ini masih di perbatasan timur. Saya tidak tahu siapa para tetua agung dan yang lainnya berada di keluarga Lin sekarang.
Tidak peduli seberapa kuat seseorang, jika dia dapat mencapai alam pencerahan, dia juga dapat memasuki reruntuhan kuno ini, dan dia mungkin memiliki kesempatan. Lin Yan diam-diam berkata. Lin Yan yakin bahwa meskipun tidak ada kesempatan, dia masih bisa memberi mereka kesempatan. Ini adalah kepercayaan Kaisar Agung di kehidupan sebelumnya. Namun, Lin Yan juga sedikit terkejut. Jika Lin Jian, Yin Sheng dan yang lainnya belum mencapai pencerahan lagi pula, terlalu berbahaya untuk memasuki alam pencerahan jika terlalu lemah, akan juga membuat Lin Yan menghela nafas, tapi dia juga bisa memanfaatkan ini kesempatan, kembali ke Wonton Empire. Titik.